Pantesan penontonnya dikit. Enggak. Agak lain. Mohon maaf ya. Jadi diulangi lagi ya buat teman-temannya, buat teman-teman mualaf. Jadi ketika saya dalam masa ujian yang begitu sulit, harus ada 120 juta rupiah dalam waktu 2 hari. Kita nggak tahu dari mana uangnya, tapi kita lagi cuma punya 1 juta. Cuma Ya tadi gua ngomong agak jelas tadi. Apa ada terus? Tapi Bang Dewa Putu menganjurkan untuk yuk coba sedekah di masa sulit ini. Akhirnya kita sedekah 500.000 rupiah, harus disebutin aja nominal ya. Karena konsep saya begini, bagi 2. Saya ada pegangan setengah, yang saya kasih ada setengah gitu. Nah, alhamdulillahnya besoknya, bukan besok ya, malamnya atau besoknya ya? Besoknya lah tengah malam sekitar jam 2-an, tiba-tiba ada notifikasi, ada yang ngirim 500.000 lagi teman-teman. Jadi uang saya utuh 1 juta. Nah, tiba-tiba ada ini Bang, ada orang nge-WA, WA-nya ada masalah apa? Gitu kan? Ada masalah apa? Ada suaranya? Ada masalah apa? Akhirnya diceritain lah, udah tenang aja. Alhamdulillah teman-teman, 120 juta nggak keluar dan tidak keluar uang spesial pun. Nah, dari situlah ini bukti. Nah, itulah bukti janji Allah yang tidak akan pernah Allah ingkari. Gitu, teman-teman ya. Oh ya, lupa. Kalau program target donasi Om itu ke apa? Fakir, mualaf, atau buat fakir miskin Om? Jadi target donasi kita untuk saat ini adalah peralatan dakwah. Ya. Bang Andre sulit untuk komputernya, lagi rusak-rusaknya, lagi hancur. Kemarin udah dilihatin sih. Jadi tempat saya mengedit, tempat saya bikin konten, jadi istilahnya untuk media dakwah. Terutama kursi, terus kita butuh tablet. Ya, tablet ya? Iya. Bukan tablet sih, lebih ke apa namanya? Kalau ada Windows Surface. Windows Surface. Ya kayak tablet untuk rekam OBS gitu. Terus ya supaya buat mereka juga, buat teman-teman juga buat apa namanya datanya lebih akurat gitu. Ya, satu udah akurat dan juga nyaman gitu. Ini kayak tadi kayak gini nih, suaranya nggak ada segala macam kayak gitu loh. Ini bisa jadi sih nanti. Loh, ngilangin depannya bisa nggak ya? Apanya? Ini kan tadi nggak ada suaranya tuh. Gue mau ngilangin depannya. Bisa kayaknya. Tunggu. Rik, Damang, alhamdulillah masih main basket tuh. Saya baru nih, kayaknya teman SMA nih. Masih bilang masih Basket enggak, basket udah enggak, sekarang ke bodybuilding. Bodybuilder. Apa malam masuk kamar tidur? Pakai pempas apa? Pakai pempas. Bojong Kulur, hatur nuhun sudah hadir. Waalaikumsalam. Gak usah dengar orang bos, terus berdakwah siap insyaallah. Oh, dia mau kayak ada nih. karena lagi takutnya. Apa nih? Takutnya tantrum. Ken. Gue kan kena handphone. Ken. Oke ya teman-teman ya, jadi buat sahabat semua yang mau mendukung perjuangan dakwah kami, yang mau mendukung apa ya istilahnya jihad kami yang turun ke lapangan untuk mencari orang-orang yang mengaku-ngaku mualaf, mengaku-ngaku saya ini mualaf dan menjual segala macamnya. Dan tadi juga saya dapat WA juga dari seorang mualaf, ya Bang ya, dapat WA dari seorang mualaf minta pekerjaan. Saya aja nggak ada punya pekerjaan, ini minta pekerjaan dan nggak tahu gimana caranya ya saya ngasih pekerjaan seperti itu.
Jadi buat sahabat Molab semua yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan infak ataupun sedekahnya ataupun zakatnya. Yang terutama ini untuk bang, kecil dulu. Mana kecil? Agak ke distract. Saya ada yuk main yuk. Jadi yang ingin membantu perjuangan dakwah kami untuk membeli alat-alat media karena kita masih membutuhkan dan kekurangan ini aja kita ya seadanya lah, tapi ya kurang ya kayak gini ya kayak gini apalah yang suara lah segala macam inilah data nggak bisa dikeluarin gitu ya. Jadi bagi sahabat Molab yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, silakan untuk mengirimkan zakat infak sodakonya ke nomor rekening yang pertama atas nama Erik Rianto dengan nomor rekening 3370440572. Sekali lagi atas nama Erik Rianto ke Bank BCA 3370440572 dan juga atas nama Andrianus Sulistiarto Budi Atmojo Tirto Dahono di Tabrak Kedemo Bojonoponopo. Donasi infak sodakonya bisa dikirimkan ke nomor rekening BCA 3101548901 atas nama Andrianus Sulistiarto Budi Atmojo Susetio Tirto Dahono di Tabrak Kedemo Bojonoponopo. Enggak ada Susianto aja. Nomor rekeningnya Ya nyaut lah ya. 310 310 atau bisa dicari di kolom deskripsi masing-masing. Ada kan ya kalau Insya Allah setiap apa yang kita keluarkan ini bisa menjadi amal jariah dan juga insya Allah bisa apa namanya ya Bang? Bisa menjadi bekal untuk nanti teman-teman di akhirat gitu. Siapa yang meringankan beban satu orang, insya Allah Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat gitu ya. Dan semoga satu infak kecil ini bisa menjadi penolong besar di akhirat gitu ya, dan juga sedekah yang ikhlas bisa menjadi cahaya di hari ketika harta dan jabatan sudah tidak berarti lagi gitu ya. Jadi silakan bagi sahabat Molab yang membutuhkan kami, alhamdulillah insya Allah Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Dan terima kasih juga yang sudah dukung kami, dukung perjuangan kami dengan doa yang paling mujarab gitu ya. Dengan doa yang tidak bisa memberikan hartanya, bisa dengan doa, dan insya Allah itu Allah balas, Allah jawab dengan sebaik-baiknya balasan untuk teman-teman semua. Amin. Bukan untuk kami, bukan untuk kita, bukan buat pribadi, tapi buat teman-teman semua. dia jadi oten hari ini. Begitu teman-teman. Biarkan makhluk-makhluk seperti si Rifan KW ini buat teman-teman diamkan saja. Itu namanya Rifan. Ya Rifan. Iya, alhamdulillah kita. Jadi orang seperti inilah ya yang mendapat bisikan setan ataupun anak buah iblis ketika ada orang yang ingin membantu, ada orang yang ingin bersedekah tapi dihalang-halangi oleh makhluk seperti ini. Ya, itu ajaran Islam enggak? Anda Islam bukan? Ya. Ya kan? Itu ajaran Islam bukan? Kami Itu aja. mengajak, bukan meminta, mengajak silahkan yang mau Iri. bantu. Kita dapat donasi segala macam kok iri? Hah? Kalau pusing masalah donasi orang kok pusing? Betul. Hah? Kasihan gitu ya. Gitu loh. Jangan pusing. Ente Islam bukan. Lu bukan Islam. Si Rifan bukan Islam. Gua jamin 100% demi Allah bukan Islam dia. Karena Islam nggak begitu. Tuh malah bilang gini katanya. Sabar Kang, biar anjing menggonggong. Ya, memang Rifan anjing. Mau ngomong apa? Gua terserah mau marah. Banyak juga nih, banyak anjing yang menggonggong, biarkan saja nggak usah didengar Bang Erik. Ya, ciri-ciri orang pelit dan munafik. Jangan hiraukan hama seperti itu. Inilah contoh bisikan setan dan iblis ketika ada orang yang mau mengamalkan. Menghalangi. Enggak, ada orang yang mau beramal soleh,
menjalani perintah Allah dengan cara bersedekah dan cara berzakat dan berinfak, tiba-tiba dialami oleh kondisi seperti ini. Gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Kalau yang masih menonton Mualafin silakan. Karena saya belum makan dari siang. Belum makan dari siang dari jam 12 saya belum makan sampai sekarang. Sambil makan aja nggak apa-apa. Nggak mau ah. Lalu soalnya dia disuapin. Hah? Lu malu gua aja nggak apa-apa disuapin. Enggak, maksudnya nanti banyak yang syirik kan banyak yang jomblo bang. Hah? Nanti banyak yang jomblo. Baru gua juga pengen Bun suapin gitu. Gua kadang jadi gini, biar teman-teman tahu semuanya ya kan. Bukan kita sok manja gitu loh. Astaga. Apa sih? Sama papi Erik. Jadi kayak bapak Aki rambutnya. Pagi. Jangan ke situ. Sakit. Ya. Ya. Kita itu nggak ada malu-malunya di luar pun disuapin sama bini. Ya. Karena itu adalah apa namanya? Sunnah juga kita disuapin sama istri. Ya. Nah, Kalau ini benar ya. Ini si buta dari jualan itu. Badan gede, si buta. kliwon. Kliwon. Ya. Ya, bukan kliwon. Bukan kliwon. Ya. Oke ya, terima kasih ya untuk sahabat Mualaf semua yang sudah mendukung perjuangan dakwah kami. Insya Allah berkah, insya Allah dapat manfaat ilmunya dan juga bisa menjadi contoh untuk teman-teman semua. Dan yang tadi yang kita omongin di awal, Kiki, tidak patut dicontoh, itulah contoh yang tidak patut dicontoh. Ya. Biar tuh anak mati ke laut. Oke teman-teman, ini kalau misalnya yang nanya kenapa masih ada logonya, ini baru beli 30 ribuan ya. Cepet tiga. Ya. Kayak gitu. Ya. Kalau dapat donasi banyak, ya kan? Nggak mungkin beli cepet 3. Iya. Belinya kalau cepet itu buat lap ingus, buang. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kita gara-gara beli ini, gara-gara kita tuh lagi adu bajing. Ada bajing. Karena dolar kuning. Gua tuh kayak gitu-gitu lucu beneran. Tapi baru bangun, telepon gua, yang telepon kan lu. Oh, gua deh yang telepon. Gua yang telepon. Iya, di dolar kuning, Bang. Lah, itu udah hijau. Iya, habis udah hijau gara-gara gua adu bajing. Hah, adu bajing. Aju banding. Lah, jauh banget sama adu bajing. Kan baru bangun. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang di Mualaf Channel. Kalau mau misalnya masih lanjut, nonton aja di Mualaf Films ya. Saya pamit undur diri karena baterai sudah menunjukkan. Enggak mundur kok, itu lagi maju. Aduh. Udah pusing ini. Salatri kalau bahasa Sundanya. Apa tuh satu? Ya, belum makan. Ya. Telur sama toge menanti. Salatri, telur sama toge menanti. Telur sama toge sudah menanti. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di live ya. selanjutnya atau di konten-konten selanjutnya. Iya, betul. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi Katanya bisa bagus ya? wabarakatuh. Katanya. Fabi ayyi ala rabbikum atukazziban. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Nah, itu dia. Ya guys, jadi kalau ada yang mau Kucing meong salah satu. bicara perihal tadi masalah zakat, ya. Tadi gue ulangin lagi nih masalah zakat. Kucing meong. Gini loh, zakat yang dimaksudkan tadi itu, tadi gue kasih contohnya ada istri saya di sini. Jadi biar tahu teman-teman semuanya ya, jangan takut miskin, ya. Karena ada aja kayak kemarin itu kita lagi makan berempat, kita makan berempat nih. Kalau ya kebetulan ya gue ngeluarin duit begini memang ganti-gantian sih, gue sama Erik tuh ganti-gantian ya. Kayak waktu itu Erik dapat duit, yuk makan yuk kesini yuk bareng anak-anak semuanya, termasuk si anjing Kiki itu tuh ikut tuh ya. Nah tapi misalnya lu ikhlas kan Dre? Lapar ya, lu ikhlas kan Dre, apa namanya ngasih ini ke Kiki? Gue ikhlas gitu loh. Tapi pada saat dia mukul anak yatim gue yang 5 tahun ini, gue nggak ikhlas. Bener, bahwa gue harus berhadapan sama orang ini gitu. Gue harus berhadapan sama makhluk ini. Jadi apa lagi tuh? Nah, ini mudah-mudahan suaranya nih jelas terdengar ya. Ada berapa persen baterainya? Kalau Bisa sih. alhamdulillah tuh ada yang ngasih Berapa? cepet. Ada yang ngasih 100.
Itu di mana? Tuh 100.000. Di mana? BSI. BSI ada yang ngasih 100.000. Alhamdulillah, jadi disangkanya dapat ratusan juta gitu kan donasi. Sehat selalu, panjang umur, tetap bahagia. Amin. 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 Ya semoga dengar suaranya ini ya. Dengar lah, kan benar suara itu. Iya, enggak maksudnya ya, aku juga ini. Ya, jangan takut. Jadi banyak orang-orang yang menghina kita ya kan. Ini ngapain sih si Erik sama si Andre ini selalu melakukan donasi. Ya seperti yang saya bilang kayak tadi, ya kan. Si Bangsat Kiki ini, ya kan. Dia bisa ngelihat itu gara-gara beli kacamata. Saya jujur aja, itu buat kacamata jujur dari teman-teman umat, ya, dari hasil donasi. Saya beliin buat mereka baju segala macam. Saya ngurusin mereka. Itu amanah. Saya coba mau amanahkan untuk semuanya gitu. Jadi dia bisa ngelihat, dia bisa ngatain saya nggak tahu itu donasi kemana. Lah lu pakai tuh apa kacamata? Dia bukan ngungkit. Itu bukan ngungkit. Gitu loh. Nah, pada saat kayak begitu, itu menjadi menjadi kayak tamparan buat saya bahwa saya harus membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Harusnya saya nggak beliin kacamata dia, biarin dia tuh nggak bisa ngelihat. Karena dia ngomongnya apa? Saya nggak mau ya dilibatkan, karena nggak tahu donasi itu lari kemana. Jujur, sakit hati. Oh jelas sakit hati saya. Sakit hati. Gila, gua menjatuhkan harga diri gua hanya untuk dia bisa makan dan dia bisa ngelihat itu beli kacamata. Ya. Di sini susah. Di sini posisinya tuh kayak saya itu tadi hilang ya, itu nanti bisa dipotong dibuang bisa nggak sih? Hah? Bisa. Tapi gue nggak tahu caranya tuh. Bisa nanti di YouTube Studio atau di komputer biasanya bisa. Hah? Iya ya. Bisa. Bisa emang. Jadi duit saya itu sisa 100.000 ya. Duit saya sisa 100.000 sama istri lagi jalan. Kita tuh lagi cari jualan, lagi jualan kayak kafe itu tahun 2022, kafe itu lagi tutup seminggu karena tidak ada pemasukan, sepi. Dan kita nggak ada bahan baku, kehabisan bahan baku. Kita lapar, kita makan, kita jalan ke warteg, kita makan. Bun, kalau bisa sisa 15.000, sisa 50.000. Kita makan cuma 15.000, ya kan? Jadi, oh ya udah masih ada 70.000, lumayan lah. Dilalah tiba-tiba ada bapak-bapak minta-minta, ya kan, minta-minta ke kita. Saya bilang, bapak mau makan? Itu istri saya ngomong sih, mau, dia bilang begitu kan. Nah, terus Ini tengah singkatan dapat dia mau. Akhirnya dia pesan makanan segala macam, nggak tahu totalnya 20.000. Sisa 50.000 dong. Itu sore hari tuh. Nah pada saat sore hari, ya kan? Pada saat sore hari segala macam, sisa duit 5.000 perak. Akhirnya kita bingung mau jual apa. Akhirnya kita jual laptop. Ya. Sebelum terlaksana jual laptop, akhirnya ya ada aja orang ngasih saya 2 juta. Nah itu salah satu contoh kok kita udah mengeluarkan berapa tapi nggak taunya Allah itu kasih kita jalan pada saat besoknya. Kita nggak tahu. Kayak tadi Erik cerita ya kan, nolongin orang segala macam, nggak tahunya dikasih berapa. Jadi ada aja penggantinya. Jadi Allah itu pasti akan ngasih ganti. Ya. Jadi kegunaan apa yang saya lakukan, ya kan, yang memberikan hinaan-hinaan yang saya terima, hinaan-hinaan yang saya terima, gitu loh. Tentang masalah donasi segala macam, termasuk si Kiki menghina gua, ya, Nah, kayak dia tuh nggak ngerti, dia bisa makan itu dari mana, gitu loh, ya. Cuman itu aja sih yang bisa gua gua sampaikan ya. Gua lagi bingung ini, Rick,
Gue mau udahan yang nonton 250. Jangan lanjut aja. Bukannya apa-apa. Nih, gue terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang mau menyimak ini gitu loh. Ya. Walaupun soundnya itu hilang, tapi jujur saya juga nggak enak ya. Mungkin udah jam 12:30 ya kan. Sudah apa namanya? Sudah terlalu malam. Intinya saya akan terus memberitakan tentang Kiki sampai dia datang dan bertanggung jawab. Ya. Apa yang dilakukan oleh Kiki itu adalah pencurian, 2 pasal, pencurian dan penganiayaan. Ya. Fatan mengakui bahwa dia dianiaya oleh Kiki. Oke? Jadi saya tunggu hal itu. Ya. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, orang mau menghina apa, saya mau sama Erik mau tiap hari minta apa namanya ngajak donasi, mau hina silakan. Ya. Karena ini saya ini kayak gini-gini kan saya juga jalan dakwah itu segala macam, saya nggak minta tarif, saya nggak pasang tarif, Erik nggak pasang tarif, semuanya nggak pasang tarif. Ya. Ikhlas. Tapi bagaimana caranya berjuangnya kita? Itu aja sih. Ya. Ini si Erik dalam Bogor sendiri, Erik lagi disuapin sama bininya. Jadi nggak bisa apa namanya nggak bisa gabung dulu. Nah tuh. Ya guys ya, supaya besok kita bisa besok pemasangan wallpaper lagi ya? Ya. Hah? Ya. Nah, Live aja. kita live aja, kita live-in, kita besok. Nah inilah kerjaannya nanti saya sama Kang Erik kayak gimana ya kan. Ini alhamdulillah Allah tuh lagi kasih jalan aja, maksudnya tuh dengan walaupun banyak ujian yang kita terpa. Kemarin itu ujian si Kang Erik sama Yuli bulan lalu lah ya. Iya. Bulan sekarang gua ada aja. Mudah-mudahan nggak ada lagi ya, Pak. Iya, tapi kita saling ninggalin nggak? Enggak. Enggak, biar ada nih banyak yang nonton nih, biar mereka tahu, ya kan, pada saat Erik dan Yuli lagi ada musibah, lagi ada masalah, yang lain kemana tuh temen-temen Erik? Yang lain kemana? Dia disebutin nama aku. Istrinya ada udah dia disebutin nama aku. Oh, istrinya. Ya. Ini kenapa? Kadang suka ada orang yang jahil. Ah, gua mah nggak apa-apa, Yuni. Ya udah. Hah? Baper. Aku nggak apa. Iya. Jadi inilah Erik sama Mak mencototnya. Ya. Apaan mempercepat? Ya pokoknya Sembarangan. ya. Jadi sama istrinya. Mana orang-orang atau teman-temannya dulu gitu ya, yang pada saat sama Erik itu kemana? Kok ditinggalin pada saat lagi susah. Nah, kita di sini tidak saling meninggalkan. Ya kan pada saat itu ya kita saling support lagi, kita mau nggak ninggalin kita sampai malam-malam ya. Kita jalan ini ngurusin ini itu. Begitu juga pada saat gua lagi kita ujian. Nah, si Erik sama si mencototnya istrinya di sini sampai jam segini belum pulang ya kan. Jadi kayak apa ya, kayak ya inilah bentuk support ya untuk teman-teman muslim semuanya sih. Jadi saya merasa apa ya, kayak bersyukur sama Allah ada aja jalan ya. Nah kalau saya bilang ya, ini Nelani monyet ini lebih mulia derajatnya ketimbang Kiki. Ini nih, saya lebih menghargai dia, lebih mulia ya, lebih mulia daripada Kiki. Ya. Yang jelas baju merah anak asuhnya Bang Andre ya. Iya. Dia anak asuh gua, kalau Kiki itu binatang gua. Ya. Kalau orang tuanya ngajarin baik, kalau orang tuanya Kiki ngajarin bener, ya katanya notabene katanya apa kiai. Ya. Harusnya kalau ketemu sama Kiki, bawa dia ke sini. Tanggung jawab, ini anak asuh saya dianiaya. Jangan sampai saya perpanjang, walaupun kiai pun saya nggak peduli. Benar.
Saya nggak peduli. Jadi tolong kerjasamanya untuk orang tuanya Kiki. Ya, katanya orang tuanya Kiki nonton gue juga, katanya Kiki. Ya. Katanya. Jadi apa namanya? Gue minta anak asuhnya suruh stream bang. Anak asuhnya suruh stream. Yang dianiaya nggak bisa, jangan. Tadi kena pelanggaran saya. Ya. Itu ada, kalau silakan klik aja saya, ada tuh di mana di Mualaf Channel atau di Mualaf Channel atau Mualaf Prince itu ada ya, orangnya. ada ya. Jadi silakan lihat di situ. Jangan sekarang ini, jangan. Karena ini nanti kena pelanggaran. Ya. Ini kena pelanggaran. Jadi maksud saya, tolong dong di cerna untuk keluarganya si Kiki ya. Mau prosesnya lebih panjang, saya akan panjangin ini. Ya. Nyawa saya taruhannya buat Kiki. Nyawa saya taruhannya. Suruh datang, saya tunggu 3 kali 24 jam. Atau proses hukum berjalan. Ya. Saya udah ada fotonya, saya udah visum segala macam. Ya. Kalau tidak datang, saya masih hafal rumahnya, nggak mungkin tiba-tiba dijual itu. Andai kata dijual pun pasti ketemu di mana. Ya. Saya mati di sana pun hanya untuk melindungi Kiki. Ya. Misalkan ada keluarga ya yang mencoba dengan saya melindungi Kiki, sang pencuri dan sang penganiaya anak kecil. Ya. Saya berani mati. Biar tahu orang tuanya, nanti saya akan bawa ini video. Biar tahu orang tuanya Kiki. Orang tuanya Kiki itu bersaksi, dia memberikan kesaksian, itu ada video saya. Ya, bahwa orang tuanya Kiki itu tidak peduli sama Kiki, katanya. Orang tuanya Kiki itu ya kan benci sama Kiki, makanya mereka berpisah. Dia nggak ada yang peduli di keluarga, termasuk kakak-kakaknya, termasuk adiknya, nggak ada yang peduli, makanya dia lontang-lantung di luar. Makanya pada saat nikah sama Hera namanya, ya, nah gue sebutin aja, nah nggak taunya si Kiki ini bajingan. Ya bajingan, dia selingkuh, akhirnya ketahuan, akhirnya sih dibalas sama istrinya. Nah akhirnya dia udah gak dipedulin sama temen-temennya karena dia tukang tipu. Nah dia minta tolong sama saya karena saya merasa saya ini orang butuh bantuan, tinggal sama saya. Nggak taunya saya yang dimakan. Nah tahun 2025 kembali lagi dia juga begitu. Ya. Jadi penyakitnya itu memang nggak bisa disembuhkan. Jadi memang otaknya itu udah kena. Ya. Otaknya udah kena. Apa ya? Kalau dibilang kategori idiot, di bawahnya idiot apa ya? Down syndrome lebih bagus sih. Down syndrome lebih bagus. Lebih dari yang ini. lebih. Lebih Kiki lebih dari itu. Ya. Banyak yang nonton. Ya alhamdulillah lah masih banyak yang mau nyimak saya ya karena dengan realita yang aduh galaknya bunda, tolong bun dibawa ke situ ini jambak ini maaf nih guys ya, aduh jambak segala macem nih sama satu monyet. Tandanya gini lah. Tandanya gini. Di situ ambil bawa situ bun. Beda lah, nanti ini kan mau pakai baju. Itu besok maksudnya. Besok. Yuk, tat. Ayo lagi tat. Patar. Ya. Jadi untuk orang tuanya Kiki, ya, tolong kasih keputusan untuk menyerahkan Kiki, jangan diumpetin. Yang katanya omnya katanya anggota DPR, ya. Nih, jadi biar saya bongkar-bongkaran, katanya Kiki bongkar-bongkaran, ya kan apa yang gua lakukan di sini, ya. Apa yang gua lakukan di sini, katanya bongkar-bongkaran nih. Nah, bongkar-bongkaran kita bongkar-bongkaran nih, apa yang lu ceritakan Ki, ya.
buat orang katanya omnya Kiki anggota DPR, ya kan? Dia itu melakukan korupsi. Ya. Saya tahu dari mana kalau misalnya omnya itu anggota DPR. Dan Kiki nggak mau ngambil duit dia karena hasil korupsi, katanya begitu. Ya. Gitu. Jadi biar tahu. Ya, jadi dia itu membenci keluarganya. Dia membenci keluarganya. Dia menceritakan dia membenci keluarganya. Sebab salah, gua mau selesai. Tadi sempat 400 bro, jadi bingung gua. Lanjut. Ya, nggak apa-apa udah malam. Apa namanya, saya juga pengen ngobrol-ngobrol sama Erik biar enak. Ya, oke. Semoga besok kita lanjut lagi nih untuk live-nya ya. Kita lanjut lagi yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita nolong orang, kita juga harus bro, harus milih-milih dulu ya. Iya, milih-milih bisa. Oke. Terima kasih. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.